Halo Autolovers! Yuk kita mulai dari generasi pertama yang dirilis tahun 1966 di Jepang. Sedangkan untuk pasar ekspor menyasar Australia disusul tahun 1968 dipasarkan di Amerika Serikat. Secara tampilan eksterior, mobil ini sangat khas dengan nuansa klasik. Hal itu bisa dilihat pada bagian lampu utama yang berbentuk bulan dan penempatan spion di kap mesin. Begitupun pada bagian interior yang punya model setir yang sangat unik. Mobil 2 pintu Corolla pertama saat itu juga hadir dengan pilihan sedan dengan kode KE10, coupe dengan kode KE15, dan wagon dengan kode KE16. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri, di awal kemunculannya dibekali dengan mesin berkapasitas 1000 cc, baru pada akhir produksi generasi pertama ini di tahun 1970, pihak Toyota membekali dengan jantung pacu berkapasitas 1200 cc. Di tahun 1970, pihak Toyota kembali merilis Corolla generasi kedua. Akan tetapi secara penampilan, nggak ada perubahan drastis yang dihadirkan oleh pihak pabrikan. Akan tetapi untuk pasar Indonesia, mobil dengan kode KE20 ini mengusung konsep 4 pintu, sekaligus menjadi generasi pertama yang masuk ke tanah air dan mulai dirakit di Indonesia sejak tahun 1971. Untuk mesinnya sendiri, mobil yang diproduksi hingga tahun 1974 ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1200 cc, dengan sistem transmisi 4 percepatan manual. Gak cuman sebatas itu aja, sedan tangguh satu ini juga banyak dioperasikan sebagai armada taksi yang punya julukan Corvette atau Corolla Betawi. Lanjut di generasi ketiga, di tahun 1974, generasi ketiga Toyota Corolla kembali hadir meramaikan persaingan mobil di pasar global. Apalagi pada saat itu, kondisi krisis bahan bakar yang melanda dunia juga membuat sebagian besar pengguna mobil di negeri Paman Sam beralih ke mobil yang lebih ekonomis dan membuat penjualan Toyota Corolla semakin melambung. Perubahan di generasi kali ini mulai terlihat, terutama pada bagian spion yang tidak lagi menempel di kap mesin dan bentuk grill depannya dibuat lebih segar. Tak cuma itu aja, tampilan pada bagian dashboard juga mengalami perubahan dengan desain yang sedikit lebih modern dari 2 generasi sebelumnya. Sedangkan untuk mesinnya sendiri, mobil yang dikenal dengan sebutan Corolla Veteran ini tutup produksi di tahun 1979. Tidak mengalami perubahan yang signifikan karena tetap hadir dengan mesin berkapasitas 1200 cc. Barulah di generasi keempat yang rilis di tahun 1979, perubahan drastis mulai terlihat dari segi tampilan eksterior Corolla yang tidak lagi menggunakan lampu bulat dan mulai mengusung desain serba kotak. Begitupun pada bagian model kabin yang dibuat dengan model baru dan ukuran yang lebih luas untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan sebutan Corolla DX yang menggunakan mesin berkapasitas 1300 cc berpenggerak roda belakang. Mesin yang disematkan pada generasi ini juga terbilang irit dan bandel, sehingga banyak diburu para kolektor otomotif hingga saat ini. Pengganti generasi keempat dari Toyota Corolla kembali hadir di tahun 1983 dengan menampakkan keseluruhan yang lebih yahut dan rapi ketimbang generasi sebelumnya meski tetap mempertahankan bentuk lampu kotak. Generasi yang akrab dikenal dengan nama Toyota Corolla GL ini juga punya ukuran kabin penumpang yang lebih lapang. Mobil yang menggunakan penggerak depan ini menggandeng mesin 2A 1300 cc dengan transmisi 5 percepatan manual. Barulah pada tahun 1985, pihak pabrikan melakukan penyegaran pada generasi kelima Corolla dengan memakai mesin baru 2E berkapasitas 1300 cc. 4 tahun setelah perilisan generasi 5, regenerasi dari Toyota Corolla kembali hadir dengan perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari segi tampilan luar yang terlihat sporty dan aerodinamis, dengan bentuk headlamp pipih yang seakan sedang menatap sangat tajam serta grill bergaris. Sedangkan pada bagian belakang mobil ini, lampu dibuat dengan ukuran cukup lebar dan panjang. Mobil dengan julukan Twin Cam ini juga menghadirkan aura baru dengan model velg yang sedikit lebih modern dari sebelum-sebelumnya dan bagian dashboard yang dibuat lebih padat. Dengan segudang keunggulan yang dimilikinya, maka tak heran jika mobil yang diproduksi hingga tahun 1991 menjadi incaran dan sangat melegenda hingga saat ini.
Ditambah lagi soal tenaganya, nggak perlu diragukan lagi. Soalnya menghadirkan dua pilihan mesin, masing-masing berkapasitas 1300 cc dan 1600 cc. Setelah masa Corolla dengan kode E90 berakhir, Toyota kembali lagi menggempur pasar penjualan sedan. Sejak kemunculan Corolla generasi ke-7 berjuluk Greco di tahun 1991 hingga 1995. Sementara untuk pasar Indonesia baru mulai dipasarkan di tahun 1992. Hadir kembali dengan transformasi baru dengan tampilan luar yang tak lekang oleh waktu, mobil ini juga telah menghadirkan kesan seksi pada bagian bumper depan dan belakangnya. Pada bagian interior kembali hadir dengan kesan modern yang jauh lebih meningkat di eranya ketimbang generasi sebelumnya. Dengan fitur hiburan yang hanya bisa memutar kaset band idola penggunanya, atau radio pada tape yang telah tersedia. Sedangkan untuk performanya sendiri, nggak jauh berbeda dari generasi sebelumnya, di mana varian mesin berkapasitas 1300 cc dan 1600 cc masih tetap dipertahankan. Di tengah tingginya minat pasar akan Toyota Corolla setelah kesuksesan generasi ke-7-nya, pabrikan asal Jepang ini kembali menghadirkan varian terbarunya lewat New Corolla dan All New Corolla di tahun 1995 dan tutup produksi di tahun 2000. Secara penampilan luar, nggak ada perubahan drastis pada generasi kali ini. Hanya saja pada bagian belakang mengalami perubahan. Terutama bagian stop lamp, dibuat model kotak yang di generasi sebelumnya berbentuk pipi. Desain interiornya pun terkhusus pada bagian dashboard, setir juga berubah bentuk dan dilengkapi airbag. Untuk urusan dapur pacunya sendiri, All New Corolla dibekali mesin berkapasitas 1,6 liter dengan DOHC injeksi, sementara untuk All New Corolla sendiri menggandeng mesin yang lebih tinggi, berkapasitas 1800 cc dengan DOHC injeksi. Masuk pada era milenium, tepatnya di tahun 2000, Toyota kembali melahirkan generasi lanjutan dengan sebutan Toyota Corolla Altis dan pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 2001. Perubahan besar-besaran pun dilakukan, meninggalkan kesan lama terutama pada bagian keseluruhan eksteriornya dan di mesinnya itu sendiri. Sementara untuk interiornya sendiri juga semakin modern dan telah menggunakan CD player sebagai sarana hiburan. Sedan yang tutup produksi di tahun 2006 ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu non-VVT dan facelift VVT, di mana masing-masing terpasang mesin berkapasitas 1800 cc. Untuk fitur keselamatannya, generasi ke-9 dari Toyota Corolla ini telah dibekali dengan airbag system, pengereman cakram, dan sistem keamanan ABS. Penyempurnaan dari Corolla Altis pertama kembali hadir di sekitar tahun 2006. Sementara untuk pasar dalam negeri sendiri baru dirilis pada tahun 2008. Kehadiran wajah barunya dengan lekukan tajam di beberapa sudut bodi dan bagian headlampnya membuat mobil terlihat sangat sporty abis deh. Sedangkan untuk isi dalamnya sendiri, interiornya nggak mengalami perubahan drastis dari generasi sebelumnya. Meski demikian, rupanya pihak Toyota telah siap memanjakan para kalangan menengah ke atas dari segi performa mobil yang tutup produksi di tahun 2013. Setelah menghadirkan dua varian mesin, masing-masing 1800 cc dan 2000 cc dual VVT-i yang sudah didukung transmisi otomatis CVT. Meski sempat turun pamor atas perilisan Corolla generasi ke-10-nya, pihak Toyota tak kapok untuk kembali melakukan pembenahan besar-besaran pada generasi lanjutan dari Toyota All New Corolla Altis yang resmi dirilis pada tahun 2013. Secara penampilan, mobil ini sendiri menghadirkan aura sporty dengan gaya eksterior keen look khas Toyota. Selain itu, hal paling mengesankan juga sih, yaitu model V-shape pada grill yang seolah menyatu dengan headlamp yang telah menggunakan teknologi LED. Secara fitur keamanan, mobil di generasi ke-11 Toyota Corolla ini jauh lebih meningkat, di mana telah terpasang 7 buah kantong udara, vehicle stability control, anti-lock braking system, emergency brake signal, dan masih banyak lagi. Masuk pada bagian interior, Corolla Altis generasi 3 ini menghadirkan kesan modern dan jauh futuristik pada bagian dashboard, di mana sudah terdapat juga sebuah layar sentuh yang mampu terkoneksi pada smartphone dan dikendalikan melalui tombol yang ada di bagian setir untuk sarana hiburan. Mobil ini juga dilengkapi dengan mesin teknologi dual VVT-i terbaru dengan kapasitas 1800 cc.
Dan yang terakhir, demi terus mempertahankan eksistensi Toyota Corolla Altis sebagai sedan premium di kalangan kelas menengah, di tahun 2019 pihak Toyota kembali merilis evolusi terbaru dengan wajah baru yang sangat garang. Perubahan yang paling mencolok bisa dilihat dari grill depan yang jauh lebih besar, headlamp yang semakin tajam, serta garis di bagian bodi yang semakin menambah kesan sporty pada mobil ini. Nggak cuma itu aja, bagian interior mobil generasi ke-12 Toyota Corolla juga mendapat sentuhan baru. Dengan model desain yang jauh lebih simpel pada bagian dashboardnya, namun tetap tidak menghilangkan kesan eksklusifnya. Keunggulan lain yang disajikan juga terdapat pada tingkat kenyamanan penumpang saat di perjalanan, berkat penggunaan bahan berkualitas pada bagian jok. Sedangkan untuk performanya sendiri, dua varian mesin masing-masing 1800 cc untuk mesin hybrid dan 1600 cc untuk mesin biasa.